Tidak ada yang menduga suara paling keras di pedek Jerez hari itu bukan berasal dari mesin Moto3, tetapi dari dalam garasi Honda Team. Di lingkungan yang biasanya dipenuhi wajah tegang dan pembicaraan setengah berbisik, tiba-tiba terdengar teriakan lega. Tawa, langkah terburu-buru, pelukan spontan yang jarang terlihat bahkan setelah podium. Semua itu meledak dalam 1 detik ketika angka 1445.432 muncul di monitor timing. Bukan milik pembalap senior, bukan milik rider tim besar, tetapi milik seorang anak 16 tahun yang baru 2 hari mengenal motor Moto3 secara resmi, Veda Ega Pratama. Momen itu menghentak seluruh garasi. Beberapa mekanik saling menunjuk layar, mulut mereka terbuka tanpa suara. Yang lain menepuk pundak rekan kerja sambil tertawa tak percaya. Ada yang menutup wajahnya sesaat, seolah mencoba memahami bagaimana realita bisa berbelok cepat seperti itu. Namun di balik euforia itu, ada sesuatu yang tidak disadari siapapun. Sesuatu yang akan mengguncang dinamika Honda Tim Asia. Sesuatu yang diam-diam menyalakan kembali ambisi lama yang hampir padam. Sesuatu yang membuat beberapa rival mulai melirik garasi bernomor kecil itu. Dan semua itu berawal dari 2 hari yang tidak direncanakan menjadi legenda. Anak baru, tekanan lama. Sorotan tidak pernah mudah ketika seseorang datang sebagai proyek besar. Honda Tim Asia sudah bertahun-tahun mencari pembalap yang bukan hanya cepat, tetapi juga tahan di tempat. Seorang rider yang bisa membawa program jangka panjang menuju arah baru. Tekanan itu muncul jauh sebelum Veda menekan throttle pertamanya di Jerez. Begitu ia melangkah masuk ke pedok, suasananya berubah. Beberapa teknisi yang pernah menemani pembalap muda Asia Talent Cup turut memperhatikannya dengan saksama. Mereka mengenal ratusan rider muda selama karir mereka, tetapi ada aura tertentu pada anak ini. Sebuah ketenangan yang tidak lazim bagi pemula. Namun ketenangan itu menutupi badai kecil yang sudah lama mengikuti Veda. Ekspektasi tinggi dari komunitas balap tanah air, harapan besar dari Honda, tekanan untuk membuktikan diri di antara pembalap Eropa yang lebih terbiasa dengan atmosfer kompetitif MotoGP. Tetapi yang tidak disadari banyak orang adalah ini. Veda sudah lama terbiasa dengan tekanan itu. Bahkan sebelum tiba di Jerez, ia tahu seluruh dunia ingin melihat apakah bocah dari Sleman ini benar-benar layak berada di panggung dunia. Dan senyum ringannya di depan kamera hanya menutupi ambisi yang jauh lebih menggelegak di dalam dirinya. Sebab, sejak hari pertama, ia datang bukan hanya untuk belajar, ia datang untuk bersaing. Namun tak ada yang menyangka seberapa cepat itu akan terjadi. 2 hari yang mengubah segalanya. Motor Moto3 tidak pernah ramah pada pemula. Power yang eksplosif, sasis yang lincah namun sensitif, rem yang membutuhkan keberanian untuk menekan hingga batas. Biasanya, rider membutuhkan 3, 4, bahkan 5 sesi untuk benar-benar menyatu dengan karakter motor ini. Tetapi Veda mematahkan pola tersebut dengan cara yang membingungkan banyak orang. Pada lap-lap awal hari pertama, ia sudah nyetel. Entry speed-nya tinggi, line-nya bersih, ketepatannya melakukan perubahan arah seolah sudah diulang-ulang bertahun-tahun. Di sudut-sudut garasi, para mekanik saling bertukar pandang. Tidak ada kata keluar, tetapi mata mereka berbicara, ini tidak normal. Pada hari kedua, kecepatan itu bukan hanya bertahan, tetapi meningkat, stabil, menekan, konsisten. Data menunjukkan bahwa Veda tidak sekedar berani, tetapi juga mampu memahami limit motor dengan cepat. Setiap lapnya memiliki pola yang terbentuk, bukan acak seperti rookie yang masih mencari arah. Ia membaca trek seperti pembalap berpengalaman. Yang membuat semuanya lebih mengejutkan, ia melakukannya tanpa terlihat gugup. Tidak ada bahasa tubuh tegang, tidak ada tanda ia takut mengambil risiko. Namun justru ketenangan itu membuat beberapa orang di pedok mulai membahasnya di balik tangan. Karena kecepatan seorang pemula tidak biasanya muncul seperti ini, terutama di tim yang lama menunggu fenomena seperti ini. Dan yang terlihat di monitor baru permukaan kecil dari sesuatu yang lebih dalam, telemetri yang tidak menipu.
Tidak ada ruang untuk kebetulan dalam telemetri. Begitu sesi berakhir, para teknisi duduk mengelilingi layar. Garis-garis grafik melengkung di monitor memberikan cerita yang lebih jujur daripada kamera manapun. Dan saat grafik milik Veda muncul, keheningan tiba-tiba mengambil alih garasi. Pengereman. Ia menekan breakpoint hampir setara dengan pembalap yang sudah 2 atau 3 tahun berada di Moto3. Corner speed, kecepatannya di tengah tikungan konsisten di atas rata-rata rookie. Throttle control, tidak ada momen liar, tidak ada bukaan gas brutal yang biasanya dilakukan pemula karena mereka berusaha terlalu keras. Lain konsistensi, seolah ia sudah mempelajari JRS lebih dari 2 hari. Ini bukan karakter pemula, ini karakter pembalap yang tahu apa yang ia kejar. Salah satu teknisi lama berbisik pelan. Jika ini berkembang sedikit saja, kita punya sesuatu yang besar. Dan setelah data itu keluar, pandangan tim berubah. Tidak ada lagi anggapan bahwa hasil Veda adalah momentum sesaat. Tidak ada lagi anggapan bahwa ia hanya memanfaatkan slipstream atau angin keberuntungan. Telemetri sudah menghapus keraguan itu. Tetapi telemetri juga membuka pintu baru. Ekspektasi yang jauh lebih berat menuju di depan. Dan rumor itu mulai menyebar lebih cepat dari kecepatan motor Moto3. Mata yang mulai melirik. Di pedok, informasi menyebar seperti api kecil di ladang kering. Begitu nama Veda muncul di posisi 5 besar, beberapa reporter Eropa menoleh ke arah garasi kecil Honda Asia. Mereka bertanya-tanya, siapa anak ini? Video pendek performanya mulai tersebar di media sosial. Potongan foto memperlihatkan bagaimana ia mengendalikan motor dengan agresivitas khas pembalap matang. Klip lain memperlihatkan tawa dan senyum lebar para mekanik yang memandangnya seperti hadiah tak terduga. Rider lain yang lebih berpengalaman memberikan tatapan cepat saat berjalan melewati pit Honda Asia. Beberapa bahkan menyenggol kru mereka sambil mengangguk ke arah monitor. Karena ketika pemula menembus 5 besar di tes resmi, itu bukan sekadar angka. Itu tanda bahwa sebuah ancaman baru mungkin sedang tumbuh di musim depan. Dan ketika salah satu pembalap top Moto3 melihat hasilnya, ia hanya tertawa singkat lalu berkata pada rekan timnya, "Kalau ini anak Asia Talent Cup itu, kita harus waspada." Namun tensi semakin memanas ketika sebuah pernyataan lama mendadak kembali mencuat. Pernyataan yang berasal dari legenda Honda Tim Asia sendiri. Aoyama sudah tahu. Beberapa bulan sebelum tes JRS, Hiroshi Aoyama pernah mengungkapkan sesuatu dalam sebuah wawancara kecil. Sebagian besar orang menganggapnya komentar biasa, tidak ada yang menyimpannya lebih dari 5 menit. Tetapi setelah performa Veda, kutipan itu kembali muncul di banyak artikel. Veda memiliki karakter yang jarang dimiliki pembalap muda Asia. Agresif, tidak takut mengambil resiko, tetapi tetap mengendalikan motor dengan bersih. Dia berbeda. Kata-kata itu mulai dibagikan ulang di mana-mana. Beberapa jurnalis Eropa membubuhkan komentar. Mungkin Aoyama melihat lebih awal apa yang tidak kami lihat. Di garasi Honda Asia, komentar itu menjadi seperti bensin baru. Bukan karena mereka butuh pengakuan, tetapi karena kata-kata Aoyama kini terbukti nyata. Namun ada sisi lain dari kutipan itu, beban ekspektasi yang tiba-tiba membesar. Sebab jika legenda sudah berbicara, dunia akan memperhatikannya. Dan dunia mulai memandang Veda bukan lagi sebagai anak yang baru datang, tetapi ancaman serius terhadap para rival yang sudah lama menempati peta kekuatan Moto3. Namun intensitas itu juga membawa tantangan baru, tantangan yang tidak semua tim siap menghadapinya. Harga sebuah keajaiban. Dalam dunia balap, kecepatan selalu diikuti konsekuensi. Euforia di garasi Honda Asia berubah menjadi diskusi serius di meja rapat kecil mereka. Manajemen mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi menangani proyek jangka panjang yang santai. Mereka menghadapi talenta yang mungkin berkembang lebih cepat dari rencana. Staf teknis menatap whiteboard jadwal kerja mereka. Semua target harus diubah. Motor yang awalnya disiapkan untuk fase pembelajaran, kini harus disiapkan untuk kompetisi nyata. Rekan satu tim pun ikut merasakan dampaknya. Media mulai membandingkan kecepatan awal Veda dengan pembalap yang sudah lebih dulu berada di tim. Tidak ada kata-kata kasar, tetapi nuansa persaingan perlahan mengisi udara garasi. Beberapa kru menyadari suasana itu dan mencoba meredakannya.
Namun dinamika tim memang tidak pernah dapat sepenuhnya dikendalikan. Yang membuat suasana semakin panas adalah bisikan kecil dari salah satu staf teknis. Ada update teknis yang sedang disiapkan, dan sepertinya ini akan difokuskan pada data Veda. Tidak semua orang menyambut kabar itu dengan senyuman, karena memberi prioritas pada rookie terlalu cepat bisa menciptakan ketegangan internal. Namun, fakta berkata lain, data Veda menunjukkan potensi besar, dan bagi tim yang sudah lama menunggu titik balik, itu terlalu berharga untuk diabaikan. Pertarungan musim depan. Honda Asia sudah lama berada dalam fase pencarian. Kadang mereka menemukan kilasan harapan, tetapi belum ada yang benar-benar menawarkan fondasi jangka panjang. Namun kini, dengan 2 hari Jerez, semuanya berubah. Pabrikan di Jepang mulai memantau lebih intens. Engineer dari markas besar meminta data lebih rinci. Diskusi tentang aero, mapping elektronik, hingga opsi sasis baru mulai terdengar di ruang rapat. Bukan karena tekanan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam beberapa musim, mereka melihat peluang nyata. Peluang untuk kembali menantang tim-tim besar. Tetapi peluang itu datang dengan risiko tinggi. Rider muda bisa meledak seperti meteor terang atau jatuh terlalu cepat jika dibebani ekspektasi berlebihan. Tim tahu jalannya akan panjang dan berbahaya, tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang belum pernah mereka miliki sejak lama. Rider yang datang bukan untuk menjadi peserta, tetapi untuk menjadi pesaing. Namun perjalanan menuju musim resmi akan menentukan segalanya. Dari euforia ke realita. Begitu tes Jerez berakhir, kegembiraan berubah menjadi perhatian global. Media Indonesia mulai menuliskan judul-judul besar. Video reaksi mekanik Honda Tim Asia viral dalam hitungan jam. Komunitas Moto3 mulai membicarakan nama Veda lebih serius. Euforia publik memang luar biasa, tetapi untuk seorang pembalap muda, itu bisa menjadi pedang bermata dua. Kru Honda Asia tahu bahaya itu. Mereka harus menjaga mental Veda tetap jernih. Mereka harus memastikan hype tidak mengganggu ritmenya. Karena musim Moto3 bukan hanya soal kecepatan. Ini tentang ketahanan mental, tentang konsistensi, tentang bagaimana menghadapi tekanan ribuan orang yang tiba-tiba memperhatikan setiap gerakanmu. Dan kini pertanyaannya muncul dari banyak arah. Apakah 2 hari ini sekadar awal yang indah? Apakah Veda bisa bertahan dalam musim penuh jebakan bagi rookie, atau justru ia akan menciptakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan? Semua mata kini tertuju padanya, dan tidak ada jalan kembali. Awal dari legenda. Di balik euforia Jerez, ada momen kecil yang justru paling berarti. Ketika sesi terakhir berakhir, beberapa mekanik memandang Veda seolah melihat masa depan tim. Mereka ingat masa-masa saat anak ini masih mengendarai motor kecil di Asia Talent Cup, masih belajar memaksimalkan bakat mentahnya. Dan kini, ia berdiri di tengah garasi Moto3, menyamai kecepatan para rider yang jauh lebih berpengalaman, memecahkan rekor internal tim, dan membawa senyuman kembali ke wajah mereka. Mereka merayakan bukan hanya angka di monitor, tapi perjalanan panjang seorang anak Indonesia yang melampaui batasan yang dulu dianggap mustahil. Jerez menjadi saksi bagaimana talenta muda Asia tidak lagi hanya datang untuk belajar, tetapi datang untuk menantang. 2 hari ini menjadi titik awal sesuatu yang jauh lebih besar, lahirnya fenomena yang mungkin mengubah arah proyek Honda Tim Asia. Perjalanan ini akan panjang, akan penuh badai, akan menghadapi tikungan-tikungan sulit yang tidak bisa ditebak. Tetapi bagi Veda Ega Pratama, semuanya sudah dimulai. Sebuah babak baru terbuka, dan dunia Moto3 kini menunggu dengan rasa was-was dan penasaran, karena di tikungan-tikungan berikutnya tidak ada yang tahu sejauh apa ia akan melaju. Yang pasti, Jerez telah membuktikan satu hal, seorang anak dari Indonesia baru saja menyalakan api yang mungkin sulit dipadamkan.